Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pedoman penggajian untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu, khususnya untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3, dan tentunya nanti untuk sahabat-sahabat yang P3K tahap kedua. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Dengan status tersebut, tenaga honorer yang beralih menjadi P3K paruh waktu berhak menerima gaji secara berkala setiap bulan. Sebagai langkah implementasi, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai langkah implementasi, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi P3K paruh waktu. Regulasi ini diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 900.1.1/664 KEUDA yang diterbitkan pada 14 Februari 2025 lalu. Keputusan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Penganggaran gaji P3K paruh waktu: setelah pegawai ditetapkan sebagai P3K, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji dalam kode rekening yang sesuai dengan klarifikasi dan nomenklatur keuangan daerah berdasarkan keputusan Kemendagri. Pemberian gaji P3K paruh waktu juga mengacu pada surat PLT Sekjen Kemendagri nomor 900.1.1227 SJ yang diterbitkan pada 16 Januari 2025 lalu. Surat tersebut berisi pedoman teknis penganggaran serta pembaruan nomenklatur terkait P3K paruh waktu. Terkait dengan panduan teknis penganggaran gaji P3K paruh waktu, merujuk pada surat nomor 900.1.1227 SJ, Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan beberapa poin utama sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan beberapa poin utama sebagai berikut. Mohon maaf ini terulang ya sahabat-sahabat. Ini kita hapus saja. Dasar penganggaran P3K paruh waktu itu berada pada Menpan RB nomor 16 tahun 2025, diantaranya Diktum pertama ketentuan umum terkait P3K paruh waktu, tata kelola kepegawaian, dan untuk Diktum 11 dan ke-20 mekanisme penganggaran gaji P3K paruh waktu. Terkait dengan alokasi anggaran dalam APBD, Pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran gaji P3K paruh waktu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran ini harus disesuaikan dengan klarifikasi dan nomenklatur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika APBD tahun berjalan tidak mencukupi, Pemda dapat menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2025. Perubahan ini wajib dilaporkan pada DPRD setempat. Yang keempat, alternatif pendanaan jika BTT tidak mencukupi. Apabila dana BTT tidak mencukup untuk membayar gaji P3K paruh waktu, Kemendagri memberikan beberapa alternatif pendanaan, diantaranya penjadwalan ulang program atau kegiatan lain dalam APBD, pengalian pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan kas daerah yang tersedia, serta pedoman ini menjadi instruksi strategis bagi Pemda dalam memastikan penganggaran gaji P3K paruh waktu berjalan lancar. Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak keuangan bagi P3K serta menyesuaikan regulasi tata kelola kepegawaian yang terbaru. Kemendagri juga mengimbau Pemda untuk melakukan sinkronisasi anggaran dengan klarifikasi dan nomenklatur yang sesuai agar diimplementasi kebijakan ini berjalan efektif. Jadi intinya untuk penganggaran gaji ini sudah disuratkan, terundangkan dari Kemendagri ya sahabat-sahabat kepada seluruh instansi pemerintah, dan bagaimana untuk solusi-solusinya untuk penganggaran gaji juga sudah dipaparkan secara detail sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah diterbitkan. Mudah-mudahan untuk pedoman gaji P3K paruh waktu ini menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3, yang mudah-mudahan segera diangkat. Dan intinya untuk pemberkasan dan sebagainya nanti setelah pemberkasan bagi sahabat-sahabat P3K tahap 2 selesai. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.